Wabah hitam atau biasa lebih dikenal sebagai wabah Black Death merupakan wabah yang berasal dari bakteri Yersinia. Wabah ini dimulai dari negara Eropa pada tahun 1343 dan 1356. Wabah ini diduga awalnya berasal dari hewan penyengat ke manusia melalui gigitan kutu yang telah terinfeksi. Pada tahun 1347, virus ini kemudian memasuki wilayah Mediterania melalui kapal dagang yang berasal dari Golden Heart, tepatnya di wilayah Laut Hitam. Lalu virus ini mulai menyebar di Eropa Timur Tengah dan juga Afrika Utara yang memakan 60% dari populasi. Gelombang pertama ini semakin meluas selama kurang lebih 500 tahun lamanya yang berakhir menjadi pandemi kedua yang berlangsung hingga akhir abad 19. Nama wabah Black Death ini diambil dari penderita gejala yang mengalami kulit menghitam di bagian jari tangan. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Bacillus Yersinia pestis dan dibawa oleh kutu pada hewan penyengat. Meskipun penelitian sudah menunjukkan bahwa penyakit parasit bisa menjadi salah satu penyebab dari penyakit Black Death. Dan penyakit Black Death ini disebut juga dengan wabah hitam karena penyakit ini dapat mengubah warna kulit dan mukanya menjadi hitam. Pada masa abad pertengahan, tepatnya waktu itu dokter belum memiliki pengetahuan yang cukup di bidang organisme mikroskopis seperti bakteri. Hal tersebut membuat mereka jadi tak berdaya dalam hal pengobatan. Selain itu, yang membuat mereka terhambat yaitu adalah tingkat sanitasi yang lebih buruk pada saat itu dibandingkan dengan tingkat yang lebih modern. Strategi lain yang dapat dilakukan untuk membantu adalah melakukan karantina yang dapat dilakukan di wilayah-wilayah yang terkena dampak. Namun, karena orang-orang berlarian dengan panik setiap kali ada kasus penyakit pes, mereka tanpa sadar membawa penyakit tersebut bersama mereka dan menyebarkannya lebih jauh. Tampaknya hal yang satu-satunya bisa kita lakukan adalah mendatangi tempat di rumah, menghindari orang-orang, dan juga kita harus berdoa. Penyakit ini akhirnya menghilang pada tahun 1350, namun kembali muncul dalam bentuk wabah yang tidak terlalu parah sepanjang sisa periode abad pertengahan. He's on his way, brother. I don't want him here. See, this man saved over hundreds of his patients. What about the others?
Welcome back, Emmerich. You really are doing this town a great service, you know. I actually thought I was going to go around helping people. The Lordsmen were here. They brought your quarantine divisions. Wine, ale. Also got you some wheats and oats. I even think they gave you fish for the first days. Well, at least you get your porridge paid for. Throughout this bloody circus. Oh, I thought about getting a piece of land out in the outskirts of London somewhere. Out's about, I don't know. What about you, Emmerich? I would be a real doctor. Curing normal sickness. Helping people every day. I was thinking about family, though. Yeah, that too. I will have Knight and children to carry on my name. You can still have that, you know. You looked outside lately. Please come in. Mengapa hancurnya tatanan politik pada abad pertengahan sebagai salah satu penyebab terjadinya wabah Black Death? Oke, sebenarnya justru bukan perubahan tatanan itu yang mengakibatkan Black Death, melainkan Black Death lah yang mengakibatkan hal tersebut. Tapi kita harus lihat dulu apa sih yang menyebabkan Black Death atau wabah hitam itu terjadi gitu. Yang pertama, Black Death itu sebenarnya penyakit besar. Dia penyakitnya itu kalau zaman modern itu menyebutnya adalah penyakit pes yang dibawa oleh bakteri Yersinia pestis, dibawa oleh kutu yang berada di dalam tubuh tikus pada saat itu, di tubuh tikus. Yang itu diperkirakan dari Asia Tengah ke Eropa. Dibawa tikus-tikus itu masuk ke dalam gerobak-gerobaknya para pedagang, kemudian masuk ke lumbung-lumbung pangan, masuk memakan bahan-bahan pangan yang mana pada akhirnya dari makanan itulah yang dimakan orang akhirnya menyebar. Dan di Eropa sendiri selain disebut Black Death, itu juga disebut kalau bahasa ilmiahnya adalah bubonic plague. Bubonic plague ya di situ. Jadi bayangin orang-orang itu tubuhnya itu sampai menghitam, terus ada kayak semacam benjolan-benjolan yang itu membusuk gitu ya, benjolan-benjolan dan membusuk. Nah, kemudian peristiwa ini ternyata mengubah tatanan sosial politik Eropa pada saat itu. Yang pertama jelas kalau dari masalah sosial itu bisa kita lihat gitu ya, bisa kita lihat bahwa masyarakat Eropa itu sepertiganya musnah. Bayangin kalau seandainya itu 1 juta orang Eropa pada saat itu populasinya, berarti sepertiganya kurang lebih sekitar antara 300 sampai 400 ribu orang itu meninggal dunia akibat wabah ini. Nah, wabah inilah yang pada akhirnya membuat masyarakat Eropa mulai mencari cara gitu ya, kemudian mereka sudah akhirnya mulai belajar bagaimana mengenal teknik atau teknologi pengobatan pada masa itu, seperti dokternya, kemudian mereka mulai belajar bagaimana caranya menangani seseorang yang terkena wabah dan lain-lain. Selain itu, masalah politik ya ada beberapa rezim kekuasaan yang akhirnya digantikan. Kenapa? Rajanya juga ikut sakit gitu. Rajanya ikut sakit akhirnya digantikan. Rajanya meninggal dunia akhirnya digantikan. Dan itu banyak terjadi pada abad ke-14, kurang lebih dari tahun 1300 sampai 1400-an. Itu yang terjadi di Eropa. Bayangin, hampir 1 abad peristiwa Black Death itu mampu merubah tatanan Eropa. Sampai yang awalnya mereka masyarakatnya banyak, sampai masyarakat itu hilang sepertiganya. Beberapa kekuasaan yang aslinya rajanya itu berkuasa akhirnya mulai digantikan ke penerus-penerusnya. Itu yang terjadi.
Oke, selanjutnya dapat dikatakan sebagai bencana yang sempat menggambarkan dalam sejarah manusia. Dampak-dampak apa yang dirasakan setelahnya? Kalau dampak yang dirasakan setelahnya yang pasti kita beberapa faktor ya, tadi faktor politik dan sosial udah ada. Kemudian belum lagi faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi yang pada akhirnya membuat masyarakat Eropa mulai, ingat ya, masyarakat Eropa itu mayoritas adalah petani. Mayoritas adalah petani. Jadi mereka mau apa namanya? Mereka bertani gitu ya, mereka bertani hingga mereka mencari cara gimana caranya biar bahan pangan mereka, kemudian tanaman-tanaman yang mereka tanam itu tidak diserang lagi oleh tikus. Kemudian muncul lagi dan akhirnya itu masalah ekonomi. Kemudian di masalah kebudayaan juga, Black Death atau wabah hitam menimbulkan atau menciptakan keadaan baru yang nantinya kita sebut sebagai namanya Renaissance atau pencerahan, abad pencerahan dan juga abad kebangkitan dan juga abad pencerahan. Renaissance dan Aufklärung itu salah satu penyebabnya adalah Black Death. Mereka menganggap bahwa ternyata kita sudah lama nih mengalami seperti ini, jadi kita harus bangkit. Mulailah pada saat itu orang Eropa sadar akan yang namanya ilmu pengetahuan. Apakah wabah Black Death ini pernah menyebar ke luar Eropa, Pak? Ya, kalau sebenarnya wabah Black Death ini dibilang menyebar ke Eropa, dia ada beberapa, tapi nggak jauh ya, tidak sampai ke Timur Tengah kah, tidak sampai ke Afrika dan sebagainya. Memang wabah itu paling banyak ditemukan di Eropa. Dan sebenarnya justru wabah Black Death ini justru dibawanya dari luar, kayak gitu. Dibawanya dari luar Eropa, sehingga akhirnya orang Eropa tertular dan akhirnya menyebar luas di wilayah Eropa. Khususnya paling parah itu ada di Italia, Prancis, Jerman, dan sebagainya. Terutama Eropa daratan. Sedangkan kalau Eropa yang kepulauan kayak Inggris, itu ada tapi tidak sebanyak di Eropa daratan, kayak gitu. Ya, sejauh ini catatan saya melihat di Afrika tidak ada ya. Di Afrika, Timur Tengah, atau wilayah-wilayah lainnya itu tidak terpapar dengan yang namanya Black Death itu sendiri, kayak gitu.